Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Ramadan, ada Devi Monica, Ihsan Nur Fauzi, Gias Rashid, dan Paulus Hotman akan mempresentasikan mata kuliah tentang perencanaan tata letak atau layout planning. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Saudara Ihsan Fauzi. Silakan, Saudara Ihsan. Tujuan perencanaan dan pengaturan tata letak fasilitas atau pabrik. Kita mulai dari situ. Poin pertama itu untuk memudahkan proses manufaktur. Tata letak harus dirancang sedemikian rupa sehingga proses manufaktur dapat dilaksanakan dengan cara yang sangat efektif. Bagaimana caranya? Yang pertama, susun mesin, peralatan, dan tempat kerja yang harus sejalur. Dua, hilangkan hambatan-hambatan yang ada. Jangan sampai ada proses yang lajunya bolak-balik ataupun tersendat. 3. Rencanakan aliran kerja. Jangan sampai antara satu komponen dan komponen lain saling tercampur. Keempat, jaga mutu pekerjaan dengan perencanaan pemenuhan syarat-syarat yang memperbaiki mutu pekerjaan. Poin nomor 2 ialah meminimumkan perpindahan barang. Tata letak yang baik harus dirancang sedemikian rupa sehingga pemindahan barang yang diturunkan sampai batas minimum. Biasanya pabrik menetapkan sistem pemindahan barang sekaligus proses manufakturnya, misalkan pemindahan barang sekaligus pembakaran, pengecatan, dan packing. Poin selanjutnya ialah memelihara keluasan susunan operasi. Perubahan jenis produksi, proses, dan kemampuan produksi pada suatu pabrik adalah suatu kenyataan yang harus diantisipasi dari awal pendirian sebuah pabrik. Oleh karena itu, keluasan susunan dan operasi sangat penting untuk dijaga. Poin nomor 4, memelihara barang setengah jadi yang tinggi. Hal yang mungkin dilakukan adalah dengan menurunkan tingkat persediaan barang setengah jadi sampai sekecil mungkin. Dengan demikian, maka waktu peredaran total akan berkurang. Jumlah barang setengah jadi akan berkurang yang pada akhirnya akan menurunkan biaya produksi. Poin nomor 5, menekan modal tertanam dalam peralatan. Susunan mesin yang tepat dan susunan departemen yang dapat membantu menurunkan jumlah peralatan yang diperlukan. Misalnya, dua komponen yang berbeda, keduanya memerlukan pemakaian gerinda, mungkin dapat dikerjakan pada mesin yang sama, sehingga dapat mengurangi biaya mesin kedua. Ya, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rama. Silakan, Rama. Tujuan yang keenam adalah menghemat pemakaian ruang bangunan. Setiap meter persegi luas lantai dalam sebuah pabrik memakan biaya. Maka sebaiknya tiap meter persegi digunakan seoptimal mungkin. Untuk lantai produksi yang tidak terpakai harus dikurangi sekecil mungkin karena justru akan menambah beban biaya produksi atas sebuah produk. Tujuan yang ketujuh adalah memberikan kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan pada pekerja. Keselamatan dapat dijamin dengan perencanaan tata letak yang tepat. Mesin-mesin dan peralatan lain harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah kecelakaan pada pegawai dan kerusakan barang serta peralatan lainnya. Tujuan yang terakhir adalah meningkatkan keefektifan pemakaian tenaga kerja. Bagaimana caranya? Yang pertama, kurangi pemindahan barang yang dilakukan secara manual. Yang kedua, meminimumkan jalan kaki atau kegiatan yang tidak penting lainnya. Yang ketiga, seimbangkan siklus mesin sehingga mesin dan pekerja tidak ada yang mengganggu ataupun overload. Yang keempat, berikan supervisor yang bagus sehingga dapat membimbing bawahannya dengan benar. Poin yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan tata letak. Prinsip yang pertama itu prinsip integrasi secara total. Tata letak yang baik adalah tata letak yang mengintegrasikan orang, material, aktivitas untuk mesin, dan pertimbangan lain untuk menghasilkan kompromi yang terbaik. Prinsip yang kedua adalah prinsip jarak perpindahan barang yang paling minimal. Tata letak yang terbaik adalah tata letak yang memungkinkan material untuk berpindah dengan jarak seminimum mungkin untuk menghemat dan mempersingkat waktu produksi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip aliran suatu proses kerja. Tata letak terbaik dengan cara mengatur area kerja untuk setiap operasi atau proses dalam urutan yang sama dan terarah dalam proses pembentukan, pembuatan, atau perakitan komponen. Selanjutnya,
Pemaparan akan disampaikan oleh Saudara Giat Rasul. Terima kasih Rama. Selanjutnya yaitu ada prinsip pemanfaatan ruangan, yaitu tata letak yang terbaik diperoleh dengan menggunakan semua ruang yang tersedia secara efektif, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam konsep ruang 3 dimensi. Selanjutnya, ada prinsip kepuasan dan keselamatan kerja, yaitu tata letak yang terbaik diperoleh jika adanya kepuasan, kenyamanan, serta keamanan pada semua pekerja. Kepuasan kerja dapat dianggap sebagai dasar utama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, keselamatan kerja juga merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata letak pabrik. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas, yaitu tata letak yang terbaik adalah tata letak yang dibuat sefleksibel mungkin, sehingga dapat disesuaikan dan ditata ulang dengan biaya yang relatif rendah, cepat, dan mudah. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Paulus. Silakan Saudara Paulus. Ya, baik Saudara Giat. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah perencanaan tata letak. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisa produk. Adalah aktivitas untuk menganalisa macam dari jumlah produk yang harus dibuat. Dalam langkah ini, analisis akan didasarkan pada pertimbangan kelayakan teknis dan ekonomis. Yang selanjutnya ada analisa proses. Adalah langkah untuk menganalisis macam dan urutan proses pengerjaan produksi atau komponen yang akan dibuat. Dalam langkah analisa proses, bisa juga ditetapkan alternatif-alternatif produksi dan macam mesin atau peralatan produksi lainnya yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya ada analisa pasar. Pada analisa pasar akan mengidentifikasi macam dan jumlah produk yang dibutuhkan. Informasi tentang volume produk akan sangat penting dalam rangka menetapkan kapasitas produksi, yang pada gilirannya akan memberi keputusan tentang banyaknya mesin dan fasilitas produksi lainnya yang harus dipasang dan diatur tata letaknya. Selanjutnya ada analisa jenis mesin, jumlah mesin, dan luas area yang dibutuhkan. Dengan memperhatikan jumlah produk yang hendak dibuat, waktu standar untuk menghasilkan satu unit produk, jam kerja, dan efisiensi mesin, maka jumlah mesin yang diperlukan dapat dikalkulasi. Demikian juga perlu dianalisis kebutuhan area untuk jalan lintasan atau aisles, agar produksi pemindahan material dapat berlangsung lancar. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi. Silakan Devi. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang pengembangan alternatif tata letak. Dalam mengembangkan tata letak alternatif, harus dipilih salah satu alternatif tata letak yang terbaik dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada analisa ekonomi yang didasarkan pada macam tipe layout yang dipilih. Yang kedua, perencanaan pola aliran material yang harus bergerak pindah dari satu proses kerja ke proses kerja yang lainnya. Yang ketiga, pertimbangan-pertimbangan yang bersangkutan dengan luas area yang tersedia, letak kolom bangunan, struktur organisasi, dan lain-lain. Yang terakhir, analisa aliran material dengan memperhatikan volume, frekuensi, dan jarak perpindahan material. Selanjutnya ada perancangan tata letak mesin dan pos produksi dalam pabrik. Nah, hasil dari analisis terhadap layout digunakan sebagai dasar pengaturan fasilitas fisik dari pabrik yang terlibat dalam proses produksi. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penetapan pos kerja penunjang seperti kantor, itu serta pengaturan tata letak departemen. Selanjutnya ada pertimbangan dalam perencanaan pabrik. Yang
pertama, adanya perubahan dalam desain produk, model, dan lain-lain. Kedua, adanya perubahan lokasi pabrik suatu pemasaran. Tiga, adanya perubahan ataupun peningkatan volume produksi yang akhirnya membawa perubahan ke arah modifikasi segala fasilitas produksi yang ada. Yang keempat, adanya keluhan-keluhan dari pekerja terhadap kondisi area kerja yang kurang memenuhi persyaratan tertentu. Dan terakhir, adanya kemacetan-kemacetan bottlenecks dalam aktivitas pemindahan bahan, gudang yang terlalu sempit, dan lainnya. Terima kasih, sekian pemaparan dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.